warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 10 kelas 41A dari Kabupaten Bojonegoro dengan fasilitator Ibu Siti Rohana Arifah dan pengajar praktik Bapak Imam Subeki kali ini akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Nur Ulfa Mutofiah dari SD Negeri Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, saya Yuli Ika Lestari dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Perkenalkan, saya Rofiko Evi Dwi Nafiri dari SLB Tuturi Handayani Kapas, Bojonegoro. Guru penggerak Angkatan 10, Bergerak, Menggerakkan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Evi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Nah, pada kesempatan hari ini Bu, kita akan melakukan coaching. Lalu sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga memberikan pertanyaan dan juga bagaimana coachee tersebut menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga untuk disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini, Bu? Begini Bu Evi, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua ini Bu nggih. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi Bu? Dan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Evi. Baik. Kemudian yang terakhir ya Bu Ulfa nggih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching hari ini Bu? Saya ingin itu Bu Evi, coach saya nanti bisa menemukan solusi itu dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu Evi. Baik Bu Ulfa, demikian ya Bu ya praobservasi pada hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada coachingnya. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Ulfa. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bu Yuli, Nggih. boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Bu Yuli ya? Oke, iya Bu Ulfa. Ini kebetulan saya ada masalah. Oke. Masalahnya adalah tentang siswa saya. Jadi ada anak ini, kita sebut saja si A. Si A ini kan dari kelas 11 naik kelas 12. Permasalahannya dia adalah tentang kehadiran Bu Ulfa. Nah, gitu. Jadi anak ini sering tidak hadir di sekolah, terutama kalau pas tidak pelajaran, misalnya seperti kelas meeting itu anaknya tidak masuk sama sekali. Kemudian saat hari-hari Jumat yang memang biasanya pagi untuk pembiasaan seperti Jumat sehat atau Jumat kolbu atau Jumat bersih itu anaknya tidak juga hadir gitu. Pokoknya kalau sekiranya menurut dia tidak terlalu banyak pelajaran, dia sering tidak masuk. Itu permasalahannya dia di semester 2 kemarin itu. Nah, jadi saya sebetulnya sedang fokus ingin menyelesaikan anak ini Bu Ulfa.
gitu. Nggih. Kira-kira Bu Yuli itu apa yang sudah pernah dilakukan? Oke, yang sudah pernah saya lakukan sejauh ini sebetulnya masih dalam konteks menggali informasi, Bu. Menggali informasi kepada yang pertama sebelum ke anaknya, ke teman-temannya itu, teman-temannya sekelas. Saya bertanya, apakah memang dari kelas 10 anak ini suka membolos seperti ini, kemudian apakah di kelas dia dibully, mungkin begitu ya Bu ya. Jadi saya tuh menggali situasi di kelas dulu. Nah, dari hasil itu saya tahu bahwa di kelas tidak ada masalah dengan teman-teman. Kemudian soal sering membolos juga baru saja ini. Kemudian juga dari sejauh yang diceritakan ke teman-temannya itu, dia memang cenderung malas kalau tidak pelajaran, jadi seolah-olah kurang termotivasi untuk bersekolah. Kira-kira Bu Yuli tahu nggak apa yang mendasari anak tersebut tidak masuk sekolah? Oke, dari ngobrol satu kali gitu, saya pernah ngobrol sama anaknya satu kali itu, dia mengatakan bahwa sebetulnya dia mungkin sedang merasa tidak nyaman mungkin dengan situasi yang terlalu banyak, mungkin di sekolah kegiatannya melelahkan. Saya pun akhirnya kan menyelidiki sebetulnya dia ada kegiatan apa di rumah. Nah, saat itu dia tidak mengaku, Bu, maksudnya tidak tahu, tidak mengaku kepada saya bahwa ada hal-hal tertentu di rumah yang buat dia kok kelelahan atau bagaimana. Nah, suatu ketika saya mencoba langsung mengobservasi ke area sekitar rumahnya Ibu. Jadi ini bukan home visit, bukan, tapi saya hanya sekedar ingin mengobservasi lingkungan rumahnya. Nah, kebetulan saat itu saya tahu anak ini berjualan es teh gitu. Ada gerai es teh dia yang jaga. Nah, saya juga kok ternyata berjualan. Nah, berarti saat dia tidak masuk dia mungkin kelelahan itu tadi berjualan es teh. Kira-kira situasi ideal apa yang ingin Bu Yuli lakukan pada siswa tersebut? Oke, idealnya saya berharap anak ini bisa kembali aktif sekolah karena mengingat nilainya dia itu termasuk bagus, Bu. Artinya emang kalau nanti turun tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya berharap dia kembali seperti dulu lagi lah gitu. Baik Bu Yuli, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Bu Yuli lakukan untuk siswa itu? Baik, kalau menurut saya karena melihat anak ini cukup tertutup ya Bu ya, jadi saya merasa bahwa saya penting untuk mendekati dia lebih dalam supaya bisa banyak terbuka dengan saya. Mungkin saya harus melibatkan guru BK di sekolah saya Bu sepertinya, karena saya juga belum memberikan informasi kepada beliau-beliau terkait masalah ini. Jadi mungkin saya perlu bantuan rekan sejawat untuk membantu penulis saya masalah ini. Itu ide yang sangat bagus Bu Yuli, saya sangat setuju karena itu menurut Ibu Yuli sudah bagus. Maka kira-kira hal apakah itu sudah baik menurut Bu Yuli? Menurut saya tadi sudah cukup, tapi belum ini Bu, saya belum melibatkan orang tua sepertinya. Jadi masih terpikirkan karena ternyata anak ini mamanya sering tidak di rumah Bu, keluar kota. Jadi anak ini tinggal sama neneknya. Jadi kalau saya pikir saya dengan neneknya kok sepertinya kurang maksimal, tapi saya belum mencoba menjadwalkan dengan orang tuanya begitu Bu untuk melakukan istilahnya restitusi bersama begitu. Kira-kira dalam waktu dekat ini Bu Yuli apa yang ingin dilakukan atau indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Kalau jangka pendeknya indikatornya anak ini bisa tertib KBM dulu, masuk dengan tertib gitu. Itu jangka pendek saya mungkin. Gitu ya. Baik, mari kita bersama-sama Bu Yuli melakukan apa yang ingin disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa berhasil dan anak tersebut bisa kembali lagi seperti apa yang diinginkan Bu Yuli. Oke, terima kasih atas motivasinya Bu. Sama-sama Bu Yuli, semoga berhasil ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Evi.
Baik Bu Ulfa, tadi Bu Ulfa sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Yuli. Sudah Bu. Oke. Sebelum penutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan saat Ibu melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ulfa? Begini Bu Evi, setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bu Yuli, yaitu sudah sesuai dengan alur tirta, saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya Bu Evi. Baik sekali Bu Ulfa. Oke Bu, menurut saya sebagai observer pada hari ini tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, serta proses alurnya juga sudah sesuai dan dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuli, sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip coaching Bu ya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita menutup proses pasca observasi ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan Bu? Bu Evi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih ingin memahami lagi proses alur tirta itu, sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching lagi seperti itu Bu Evi. Baik Bu Ulfa, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nge. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya tutup Bu Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama Bu Evi.